Oke guys, selamat malam. Malam ini kita ambil jam 12 malam, makanya kita bilang malam. Kalau kalian nontonnya siang ya udah selamat siang. Oke, sebelum kita membahas tentang podcast malam ini, podcast kita itu akan membahas bagaimana cara mahasiswa bertahan hidup atau survive dalam situasi pandemi. Tapi perkenalkan dulu, nama saya Evandro Junaidi Likoayang. Saya itu berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan saya itu mahasiswa Universitas Kristen Indonesia angkatan 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tentunya podcast malam ini saya ditemani dengan teman saya. Dia akan memperkenalkan, silakan. Halo, kenalin nama gue Ernest William Tangadang. Asal gue dari NTT, dari Alor. Gue kuliah di UKI, Universitas Kristen Indonesia, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kebetulan gue satu angkatan sama Evan, angkatan 2017. Oke, jadi kita akan membahas bagaimana cara mahasiswa itu survive. Tentunya mahasiswa UKI, karena gue sama dia itu dari UKI. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu dari kuliah online. Tentunya itu akar dari mahasiswa yang terjadi sekarang, karena perubahan terbesar itu dalam dunia kampus itu adalah cara kita belajar sekarang yang serba online atau daring. Nah, menurut lu Nes, apa yang ada di benak lu ketika kita diarahkan pada bulan Februari, Maret ya? Maret. Kita diarahkan untuk kuliah daring. Apa yang ada di benak lu itu? Kalau melihat di situasi sekarang ya, kalau kuliah daring atau berbasis online ini sebenarnya sangat membantu. Membantu sekali bagi siapapun, pasti sangat membantu karena pandemi sekarang kan kita tetap berkuliah ya. Kita masih tetap berkuliah. Cuman kalau di satu sisi sebenarnya ini merugikan sekali, merugikan tuh bagi kita, misalnya contoh mahasiswa yang udah di semester akhir. Nah ini nih kalau menurut gue tuh merugikan karena justru semester akhir kita butuh banyak bimbingan, banyak jam terbang di kampus untuk persiapan skripsi kita nanti. Sedangkan tiba-tiba pandemik ini ada terus, kita diwajibkan, diharuskan untuk kuliah online. Jadi gue sih di situ agak sedikit kurang setuju. Cuman karena keadaan ya mau gimana lagi. Keadaan yang memaksa. Jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika kuliah online itu dilaksanakan, kan di situ terjadi belajar mengajar secara online, dosen mengajar, kalian. Lu pernah ketiduran nggak? Wah, kalau itu Tapi gue langsung intinya aja. Ya. Cuman ini bukan sering, tapi pernah pernah ketiduran. Karena apa ya? Kalau kalau untuk kuliah online, misalnya kita di kamar kosan sendiri begitu, rasa jenuh tuh ada, rasa bosan tuh memang benar-benar ada. Makanya kita tuh kan udah terbiasa dengan suasana kelas yang begini, yang ramai, dan diskusi di dalam kelas. Tiba-tiba sendiri-sendiri dalam kamar. Jadi bosan, jenuh gitu. Jadi sambil liatin handphone gini kan kita sering main handphone tuh kan lama kelamaan tuh kan kita jadi bosan, jadi buat ngantuk. Apalagi kalau dulunya kita bisa berdiskusi antar kelompok secara langsung. Tambah lagi jaringan yang tidak stabil, makanya kita keluar dari room. Susah banget, apalagi pas situasi kayak gini kan penghasilan ekonomi dalam keluarga juga kan jatuh bangun tuh. Belum lagi kehabisan kuota, itu paling repot. Ya benar, karena memang apalagi untuk kalian tahu, karena kita udah memperkenalkan kita dari mana, ya kita totally itu atau 100% kita tuh anak perantau. Jadi memang berasa banget ketika kita di perantauan terus terjadi pandemi, semua itu terhambat ya, dari perkuliahan, ekonomi masuk ke kita. Biasanya itu tanggal muda itu merdekanya seorang anak perantau, tapi sekarang dari awal bulan sampai akhir bulan itu berasa dijajah dalam tanda kutip ya. Bahkan sampai sekarang kita masih cari awal bulan nih, awal bulannya di mana nih. Oh iya, tadi pas Ernest datang, gue suruh timbang badan dulu. Di situ ada timbangan. Pas dia timbang badan, berapa? Tadi habis gue timbang tuh 57. Sebelumnya tuh 64. Hampir turunnya jauh banget. Sekitaran begitulah, 7 kiloan. Lumayan. Tapi sehat kan?
Nah, sehat sih pasti wajib itu Oke, ya, harus jaga selalu kesehatan. prima ya. Cuman mungkin karena makanan yang kita biasanya makan banyak gitu. Nah, itu salah Ya, satu jadi kita penyebab untuk turun. menjadi tetap sehat fit terus kan. Mhm. Itu teman-teman itu wajib itu. Jadi untuk jaga kesehatan itu jangan pernah sepelekan. Iya, Apalagi di suatu oke. situasi seperti sekarang kan imunitas tubuh kita itu sangat penting. Ya, karena mau kuliah offline dan online, tetap kehadiran itu dihitung. Kalau Iya. kita sakit, gimana kita mau ikut ya? Udah online lagi kita nggak bisa ikutin eh apa teorinya, ntar Hmm. ketinggalan lagi. Nah, Nes, kalau kuliah online itu misalnya, bukan. Menurut lu efektif nggak untuk kuliah online diadakan pada saat sekarang? Efektif sih efektif. Cuman balik lagi yang kayak yang gue bilang tadi itu. Untuk efektifnya tuh mungkin mahasiswa-mahasiswa yang baru semester-semester awal mungkin dia efektif. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang udah semester akhir, pasti dia akan merasa kesusahan sekali karena ada juga yang mungkin dia udah mulai bimbingan. Nah, ini kan untuk bertatap muka aja nggak bisa ya. Karena apalagi kita mungkin mau ketemu sama dosen bimbingan untuk mau bimbingan untuk apa? Untuk skripsi ya kan. Mhm. Nah itu pasti susah banget, susah. Jadi semuanya berbasis. Jadi mahasiswa yang mau butuh untuk bimbingan ini memang dia merasa kesusahan itu memang pasti itu. Iya, ya benar juga sih kalau untuk itu. Tapi so far sejauh ini belum ada kendala-kendala yang berarti kan Ya, yang untuk kuliah online. Masih ya bisa diikuti. Cuman masih bisa kendalanya diikutin. mungkin kuota yang dan Ya, sama jaringan. Kuota yang kuota sering habis untuk betul anak perantau dan jaringan. sama jaringan. Nah, kalau kuliah online udah kita masuk nih. Kan kuliah online udah harus dong dari rumah. Ya, Ketika hashtag di rumah aja keluar, apa yang lu lakuin selama di rumah atau di kosan? boys, bro, kalau gua kayak kayak lagi mimpi tapi gimana ya? Yang tadinya yang rame terus, asik terus di kampus, lalu ini sama teman-teman berbaur kemana aja di kampus selalu rame. Tiba-tiba PSBB ya kan, pandemi gara-gara pandemi ini kita semua akhirnya di rumah kan ya kan dengan adalah muncul hashtag di rumah aja. Jadi, waduh, gua gimana ya? Paling tuh kalau di rumah aja ya mau gimana karena bukan kita kelas juga online paling kelas ya online habis itu ada dosen ngasih tugas ya kerjain tugas habis itu main-main handphone tiduran gitu aja kerjaan mau gimana lagi Masak, anak masak perantau kan? makan ya kan Tapi nggak ada mau kerjaan lain cuma itu iya, aja tapi paling kerja tugas iya benar. Tapi itu kalau di sisi lain kita anak perantau, ketika kita merantau dan kita tahu masak, di saat sekarang itu gua rasa itu efektif banget karena ya kita bisa kita bisa eh, bentuk pola hidup kita dari makanan, apa segala yang ada itu kita lebih terbatas dengan berbaur dengan orang di luar sana karena yang mengingat juga virus yang penularannya itu begitu cepat. Oke, terus ada lagi oke. Van jadi dengan selama kita di rumah nih kalau gue sih merasa mungkin beda ya pendapat kita ya tapi gue sih merasa kayak lebih disiplin begitu jadi Mhm. kan kita kan adalah saran dari bukan adalah tapi emangnya ada saran dari dokter atau yang lebih tahu lah tentang pandemi ini tentang Hmm. virus ini kan artinya dia sarankan tuh kita harus menjagakan imunitas tubuh kita dan dari situ tuh gue sebelum-sebelumnya nggak seperti biasanya untuk tiap pagi bangun harus sarapan harus selalu makan siang Iya, malam iya, makan malam nah itu seperti terus sering begadang tapi pas di rumah kan aja gue merasa kayak disiplin banget begitu iya. jadi setiap Di mau sisi tidur lain, jam-jam 10-an tuh tidur cuman ini karena memang situasi jadi kita bisa ketemu sampai tengah malam tapi biasanya tuh kalau gue di kosan di rumah aja tuh biasa jam-jam 10-an tuh udah mulai istirahat kok karena kan oh, ya jaga imunitas juga ya kan benar, biar benar. kita tetap fit tetap Mhm. sehat Benar, sampai benar. situasi pandemi ini kan berakhir begitu Lo sering keluar nggak ketika kegiatan pandemi ini terjadi? Sering keluar dari kosan, jalan? kalau sering sih enggak kecuali kalau gue keluar itu mungkin ada memang kebutuhan yang benar-benar yang gue butuh misalnya mau makan begitu atau beli bahan makanan untuk stok di kosan nah itu baru gue Oh, keluar keluar. Oke. Kan kosan lu itu dekat kampus tuh. ya Sering nggak lu main-main ke kampus? wah sering banget tapi ya karena memang pihak kampus kan apa nggak mengizinkan mahasiswa untuk bapak berkegiatan di kampus ya akhirnya pintu gerbang tuh nggak bisa jadi nggak bisa sembarang orang masuk karena ada security situ yang mengamankan Jadi, jadi paling kita cuma di luar luar kampus kalau nggak misalnya kita minta izin di security buat masuk
jalan-jalan di lapangan kalau diizinkan sama security ya kita masuk. Kangen ya. Iya kangen, wah kangen banget. Apalagi banyak hal yang 3 tahun kita telah lewati di kampus, pas udah kita dekat-dekat tamat, udah mau wisuda, di semester akhir, tiba-tiba ada isu bahwa kita akan pakai toga secara online. Nah itu, Aduh, itu padahal kan puncak dari seorang mahasiswa untuk buat momennya dia, untuk kesenangannya dia itu kan pas sih, wisudanya dia pas. kalau kalian lihat nih sampai berkaca-kaca mata gua karena kita merantau guys. Jadi puncaknya kita itu di situ, kita pengen tunjukin ke orang tua bahwa kita berhasil di seberang pulau. Kita merantau itu bukan cuma seantara pulau, kita seberang pulau. Ibarat kata semua hal kenekatan dalam diri kita sudah kita pertaruhkan untuk menggapai cita-cita. Nah, tapi ya semoga bisa diterima dengan lapang dada. Iya, dan semoga pandemi ini cepat berakhir lah, lebih cepat pulih lagi Indonesia ya kan, biar situasi kembali normal, kita bisa hidup berdampingan lagi ya kan. Oke, sebelum tadi kan tentang cara lu mengisi waktu di ini. Nih, gue pingin kalau dari sisi lu nih, kita sharing nih. Ya. Kalau dari sisi lu, gue pingin dengar sharing lu tentang kampus UKI itu seperti apa. Kalau ketika mendengar kata UKI, apa yang langsung, wah itu kampus gua, apa atau gimana? Alma mater gua gitu. Kalau gua pribadi gue sendiri ya, berbicara tentang kampus gua, yang pertama tuh gue bersyukur banget udah kuliah di UKI. Itu yang pertama. Terus yang berikut, yang kedua, gue senang banget karena UKI ini salah satu kampus ternama di Indonesia. Terus kampus-kampus lain nggak sama seperti UKI, yang bukan maksud gue bukan nggak sama apanya, tapi berbeda jauhnya itu dia bisa merangkul semua dari Sabang sampai Merauke untuk berkuliah di situ. Jadi kita mau lihat tuh dari ras, dari suku, dari agama apapun ada di UKI, dari suku sampai bahkan agama pun dari suku. Jadi kan kita kan Universitas Kristen Indonesia, artinya basisnya Kristen. Tapi kalau gue sih mengakuinya itu, maksudnya bangga banget bisa berkuliah di sini karena walaupun dia berbasis begitu, tapi dia bisa merangkul semua gitu. Iya. Mau bersuku. Jadi tidak ada batasan untuk agama lain untuk masuk di kampus kita. Dan solidnya itu luar biasa. Iya, kita diajarkan untuk solid. Bahwa di sini kita masuk UKI, kita UKI, bukan kamu itu dari latar belakang apa, enggak. Ketika masuk UKI, kamu itu UKI. Dan ini Nes, satu hal yang gue aja sadari bahwa ketika gue masuk UKI, gue dari Manado, sekarang udah berdialek Jakarta, gualu. Tapi kalau di UKI, apa yang kental? Kalau di UKI, kalau gue kan dari NTT ya, maksudnya kalau misalnya nih ya, kalau gue dari NTT ya kan, yang pastinya gue pasti tahu misalnya budaya misalnya tentang budaya, gue ambil contoh lah ya. Yang pastinya gue tahu cuman seputaran NTT doang. Tapi karena gue kuliah di UKI, jadi mau dari suku Batak, Papua, Ambon, dari Manado, Sulawesi, Dayak, semua campur baur. Jadi aduh, gimana jadinya tuh kita hidup tuh, di dalam kampus tuh kayak kita lagi apa dibilangnya? Pokoknya berdampingan banget lah, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Itulah. Oke, Bhinneka Tunggal Ika. Nih, guys. Berbeda-beda tapi tetap satu. Asal kalian tahu nih, meskipun dia dari Alor, dari NTT, dia tahu lo berbahasa Batak. Coba apa yang lo tahu tentang bahasa Batak? Tapi gue nggak tahu sepenuhnya. Tapi rata-rata tuh kalau misalnya teman-teman gue ngomong pakai bahasa Batak, ada yang gue ngerti, tapi ada juga nggak gue ngerti. Contohnya. Misalnya maksud gue kayak gitu, jadi mereka misalnya lagi ngobrol ya kan, lagi ngobrol gitu, gue ngerti, cuman gak bisa gue balas pakai bahasa tapi pakai bahasa Indonesia. Nah, cuma yang gue paham dengan terus yang gue tahu dari mereka tuh bahasa sehari-hari yang kayak kita biasa lagi nongkrong, nah itu kita laiku adong do, ya kan? Nah itu boido laiku aihodoi, itu tuh. Memang kita saling berbaur, dan anak-anak juga dari Medan dalam suku Batak, mereka juga udah tahu tentang bahasa kita juga, bahasa Manado, kita ngana, sapa pak kita, atau orang sama basudara. Anak-anak
Medan bahkan yang lain-lain juga itu tahu. Bahkan juga dari bahasa-bahasa dari Alor, bahasa NTT, Papua, Sako. dari mana kah Iya, itu gitu. semua. Jadi kita hidup tuh berbaur, jadi saling tahu. Jadi kita misalnya kalau kita mungkin bukan saya bermaksud apa, tapi kita di tempat lain mungkin kita berbicara, oh dari mana begini-begini segala macam, pasti orang lain, wah itu dari mana pasti masih mikir begini. Tapi kalau kita di kampus UKIP, wah udah saling tahu oh dari begini-begini, dan dia pasti ngerti apa yang dimaksud dan dibicarakan. Itu jagonya UKIP. Ketika gue bilang, kau mau kemana? Meskipun dia orang Batak, dia pasti balas. Iya. Gue mau ke sana, bro. Tapi kalau orang lain yang misalnya nggak kuliah di UKI atau misalnya yang nggak tahu nih, pasti dia mikir, itu dia ngomong apa sih begini. Padahal kan kita kan hidup kan, ya kita di Indonesia kan beragam budaya, apa ratusan bahasa ya kan. Artinya itu kan kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa mempelajari hidup berdampingan. Nah, itu cocok tuh kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya di luar UKI yang sempat nonton podcast kita nih, wah kalian beruntung banget kalau kalian masuk berkuliah di kampus UKI, cocok banget. Oke. Jadi ada juga bahasa-bahasa yang memang yang kalimat-kalimat kata-kata yang hanya anak-anak UKI yang tahu. Seperti porsot, pedawa. Itu kalau kalian masuk kalau kalian pengen tahu apa arti-arti itu, datang ke UKI. Itu bukan arti jorok kok. Itu arti-arti candaan kita. Arti candaan membangun dan mengkritisi itu nama ada istilah porsot, istilah pedawa, bersih, ya itu. Nanti kalian masuk bocor. Bocor. Kayak gitulah pokoknya. Jadi kalau dari gua tentang UKI, tempat gua bercengkrama. Ya. Gua melatih cara kepribadian gua, merantau, cara menerima dari suku latar belakang yang berbeda-beda dan kita satu. Itu hal yang gue ambil dari UKI. Kedua, kesan yang masih sampai sekarang gue pengen lagi itu yang ketika kita selesai kelas duduk di payungan. Gimana itu gue pengen, kangen banget gue asli. Tadinya yang kita setiap hari datang, hey bro, langsung rangkul, gimana kabar, begini. Gue baru habis kelas nih, kenapa, gimana di kelas tadi? Wah dosen, ngopi dulu lah. Ya, ngopi dulu baru kita ngomong apa nih. Dosen tadi ngomong kayak gini, terus gue bilang kayak gini. Ternyata si teman ini bantah terus begini segala macam. Akhirnya dari situ tuh kita mulai adu argumen begini. Susun mulai pokoknya bertukar pikiran begini. Akhirnya sampai saling marah-marahan gara-gara pendapat dia sama pendapat gue beda. Habis itu ntar lagi baikan lagi gara-gara kita main bola porsot. Ya, kalian kalau mau tahu lagi namanya bola porsot, kalian harus datang ke UKI. Nah, jadi kalau kita itu udah argumen dalam diskusi dalam kelas, itu sampai keluar kelas itu panjang ceritanya. Jadi SKS-nya itu bukan berhenti di 3 SKS aja di dalam kelas. Itu panjang nanti ke tongkrongan. Dan mungkin panas di kelas, tapi bakalan redam kalau udah pergi ke tongkrongan. Dan setelah itu kita main bola bareng. Iya. Namanya bola porsot. Masih pakai. Oh ingat banget dulu gua itu pas selesai ospek. Iya. Masih botak, masih celana bahan, kita main porsot sampai pantofel, main bola porsot namanya. Nah, ini kalian mesti cari tahu bola porsot seperti apa, harus main ke nih. Dan itu modalnya dikit. 10 orang patungan gope 500 perak, dapat main bola porsot itu. Dapat main. Dan itu kita main pakai pantofel, celana bahan, bahkan pernah gua pulang tuh celana robek di kill di itu ya agak memalukan dikit, tapi gue senang sampai serunya sekarang. Itu sampai sekarang tetap kalau misalnya kita ingat-ingat di masa-masa itu, wah serunya asli seru banget itu. Dan bahkan dari permainan situ kita kan jadi solid. Kedepannya kita kan nggak bakal lupa itu, kalau udah main porsot itu kita nggak bakal lupa. Ujung-ujungnya apa? Pas gue pulang kampung gue pasti bilang gue punya temen ya NTT, gue punya temen di Papua, di Medan. Di segala macam lah itu. Banyak teman saya. Banyak teman saya itu banyak sampai Kalimantan. Pokoknya ada lah beragam macam teman-teman itu yang latar belakang itu ada. Teman saya pasti gitu, bangga kan. Makanya kalau pengen tahu tentang UKI bukan promosi, tapi memang kita ini bikin faktanya, kita bilang ke kalian tuh faktanya. Buktinya tadi pas bilang kita mau wisuda agak down dikit karena pemindahan toga itu pindahin sendiri. Itu dia yang bikin rumit lah, bikin jadi PSBB kayak gini. Bikin jadi serasa wah jangan wisuda tahun ini lah, tunggu tahun depan lah, ya kan? Iya, kita tunggu
wisuda yang ini nggak apa-apa, biar maksudnya kita udah selesai nih semua. Terus dibilang mau wisuda online, tinggal wisuda nih. Kalau gue sih pribadi kalau bisa bilang Bisa Bu, tunda ya kan? Bu, Bisa ditunda. saya Wah, nggak mau lah. saya nggak wisuda tahun ini aja, tahun depan aja. Tapi tinggal wisuda, kan SKL udah pasti keluar Iya. lah, itu surat keterangan lulus. Betul. Kayak gitulah. Itu ya, itulah tentang UKI. Nah, itu sharing-sharing kita tentang UKI. Nah, kan tadi lu bilang di saat lu di kosan lu sering main HP. Otomatis lah milenial, kaum-kaum seperti kita ini gimana ya mau bilangnya, tapi kita itu usia-usia yang produktif. Ketika kita di rumah aja, pasti dong kita otak-atik HP. Nah, gue pengen tahu apa sih yang lu lakuin dengan media-media sosial lu? Kayak sebar-sebar berita-berita penting mungkin, atau gimana gitu. Kalau gue apa ya? Gue karena memang pada dasarnya nih gue nggak terlalu, dari dulu sih nggak terlalu berpatokan bahwa HP itu untuk sosial media. Gue nggak terlalu doyan bersosial media. Gue pengennya tuh sosialnya tuh langsung, jadi nongkrong, berorganisasi apa segala macam ya kan. Nah pas situasi yang pandemi kayak begini kan gue jadi pusing dong, artinya gue nggak dapat teman nih buat duduk kita cerita-cerita, sharing atau apa yang bisa kita kerjain bareng-bareng ya kan. Nah jadi selama gue di kosan, untuk sosial media gue tuh paling ya buat telepon teman, saudara, kerabat, sahabat, buat hello apa kabar. Bahkan ini bukan juga ad libs ya. Bahkan ada lagu yang bilang nyata loh sekarang, bukan cuma hanya pacaran yang berjumpa via suara, bahkan kita sekarang itu hanya berjumpa via suara. Betul. Teleponan, VC-an, bahkan kita mau rapat itu, karena gue sama dia juga anak organisasi, kita rapat lewat online. Malah keputusan rapat itu susah diambil karena ya gitulah, jaringan apa segala macam ya kan. Susah, terus pendapat udah berbeda, intonasi juga kan menentukan betul. Kalau misalnya kita lagi kekencengan, tapi kalau ketemu langsung, saya kekencengan bilang ke teman saya yang satu organisasi, tentunya dia pasti lihat dari raut muka. Tapi kalau di situasi kayak begini kan yang online susah. Langsung dibilang, ini ngegas nih kayak motor digas-gas. Aduh, jadi untuk mau mengambil keputusan juga agak sedikit rumit, bukan rumit di apanya, untuk bukan nggak bisa mengambil, tapi memang susah. Susahnya tuh kan kita membuat keputusan yang salah berujung fatal kalau dalam sebuah organisasi akan. Oke, kan kita ini baru kedatangan mahasiswa baru nih. Kesan-pesan lah dari lu lah ke adik-adik. Kalau gua biar mereka itu bisa survive juga kan, mereka itu baru mau survive di UKI, baru bergabung jadi mahasiswa keluarga besar UKI. Kalau gua sih ucapin dulu nih selamat datang buat adik-adik yang baru, selamat datang untuk belajar di kampus paling gokil lah yang pernah gue tahu nih. kampus keren. Kalian datang di sini nih, kalian belajar terlalu banyak hal yang kalian bisa belajar di sini. Yang kalian belajar itu cuma bukan mata kuliah yang kalian dapatkan di kelas, tapi kalian bisa belajar budaya, suku, apa berorganisasi segala macam. Banyak yang kalian bisa dapatkan di sini. Jadi untuk kalian yang penting tetap semangat kuliah lah. Jaga kesehatan kalian. Dan semoga pandemi cepat. Dan biar kalian juga bisa merasakan apa yang kita rasakan dulu pas kita maba. Gue juga udah kangen banget nih sama kalian nih. Cuman karena pandemi ini yang membuat kita jadi terpisah beberapa waktu ya untuk kita depannya kan. Kita pengen kalian itu bisa kayak kita, rasa cinta akan alma mater itu. Betul sekali. Itu hal yang harus kalian tanamkan buat jaga nama baik alma mater kalian. Itu aja. Dari gua, jaga nama baik. Itu aja. Nama baik. Betul. Nah, Ines, tanggal ini kan tanggal berapa? 15 Oktober. Ulang tahun UKI yang ke-67. Coba wish lah kata-kata anak-anak yang English sedikit itu wish katanya. Sadap. Oke, apa yang pengen pesan dan kesan, bukan pesan dan kesan sih, apa ya? Untuk gua doa-doa lah begitu. Kayak gitu ya, semoga kedepannya tuh semakin solid, semakin jaya, semakin sukses ke depan terus lah. Untuk UKI lah, jaya selalu lah.
Oke. Hebat, yoi. Oke, kalau dari gua ucapin selamat ulang tahun untuk UKI yang ke-67, kampus yang udah udah berpengalaman, kampus yang udah lumayan berdiri kokoh selama 67 tahun, tetap jaga integritas kampus dan stabilitas kampus. Intinya kita bisa bersaing dengan kampus-kampus di luar sana, dan UKI selalu menjadi universitas yang unggul dan selalu lebih hebat ke depannya. Yes. Dan itu aja doa saya malam ini. Kita ucapin untuk selamat ulang tahun kepada UKI, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap untuk maba itu jaga nama baik. Untuk semua mahasiswa yang semester akhir juga jangan bersedih, tetap semua ya tetap semangat, dan semua pasti ada akhirnya, dan semua itu akan indah pada waktunya. Tuhan pasti buka jalan. Iya, Yoi. itu aja, dan kita berdua mau salamin salam UKI hebat.